Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi algoritma yaitu Astar. Apa sih itu Astar? Langsung saja kita ke definisi Astar. Astar adalah algoritma pencarian graf atau pohon yang mencari jalur dari satu titik awal ke sebuah titik akhir yang telah ditentukan. Algoritma Astar menggunakan pendekatan heuristik yang memberikan peringkat ke tiap-tiap titik N dengan cara memperkirakan rute terbaik yang dapat dilalui dari titik tersebut. Setelah itu, tiap-tiap titik N tersebut dicek satu persatu berdasarkan urutan yang dibuat dengan pendekatan heuristik tersebut. Dan untuk titik-titik tersebut biasanya dikatakan juga dengan node. Prinsip algoritma ini adalah mencari jalur terpendek dari sebuah simpul awal atau starting point menuju simpul tujuan dengan memperhatikan harga f terkecil. Nah, untuk algoritma Astar ini mempunyai notasi tersendiri, yaitu notasi yang dipakai oleh algoritma Astar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi G, di mana itu adalah biaya dari node awal ke node N, atau dengan kata lain, jarak dari titik awal ke titik yang ingin kita cari. Kemudian ada fungsi H, yaitu perkiraan biaya dari node N ke node akhir, atau dengan kata lainnya, jarak dari titik akhir ke titik yang ingin kita cari. Selanjutnya, ada fungsi F, di mana itu adalah biaya estimasi terendah, atau jarak yang akan kita pakai untuk mencari rute terpendek. Fungsi F ini didapatkan dari penjumlahan fungsi G dengan fungsi H. Langsung saja kita bahas bagaimana algoritma Astar itu bekerja untuk mencari rute terpendek. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar, yaitu ada kotak warna kuning di sini atau titik kuning ini sebagai titik awal dan kotak warna hijau ini atau titik hijau ini sebagai titik tujuan. Nah, dari titik awal ini kita lihat ada banyak rute yang bisa kita lalui, yaitu dari kiri dulu baru ke kanan, atau ke atas lalu ke kiri, atau kita bisa juga dengan vertikal, atau bisa juga dengan ke kiri, ke kanan, lalu vertikal, dan lain sebagainya. Nah, dengan algoritma Astar ini, kita dapat menentukan rute mana yang terpendek dari semua jalur yang ada. Nah, sebelum mencari rute terpendek dari titik kuning ke titik hijau ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mencari jarak tersebut. Pada kotak ini, itu direpresentasikan dengan ini, yaitu di mana pojok kiri ini berisi fungsi G, pojok kanan berisi fungsi H, dan di tengah ini berisi fungsi F, di mana keterangannya sudah ada di sini. Fungsi G itu adalah jarak dari titik awal, fungsi H adalah jarak dari titik akhir, dan fungsi F adalah penjumlahan dari kedua fungsi tersebut. Nah, untuk fungsi G ini kita bisa lihat pada kotak ini. Misalnya ini adalah kotak awal kita atau titik awal kita. Jika kita ingin mengambil rute ke atas, ke kanan, ke bawah, atau ke kiri, itu jaraknya adalah 1. Tetapi, jika kita ingin mengambil rute vertikal, seperti ini, itu jaraknya adalah hasil dari rumus Pythagoras, di mana misalnya satu kotak ini adalah representasi kotak ini. Jika kita ingin menggunakan jalur vertikal, maka kita menggunakan
sisi miring ini. Lain hal dengan jalur yang tadi, yaitu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu, kita tinggal menambahkan bagian ininya saja. Ini untuk ke samping kiri atau kanan, dan ini untuk ke atas atau ke bawah. Jadi cukup ditambahkan dengan 1 untuk bagian atas dan bawah, dan 1 untuk bagian kiri dan kanan. Kalau untuk bagian vertikalnya, kita gunakan sisi miring ini. Sesuai dengan rumus Pythagoras, maka untuk mencari sisi miring ini adalah akar dari sisi kuadrat yang ini ditambah dengan sisi kuadrat yang ini. Maka ini langsung saja kita menggunakan operasi square root. 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 1 kuadrat itu 1,4. Nah, begitu juga dengan sisi vertikal yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk mencari rute terpendek dan tercepat dari titik yang sudah saya buat ini. Saya akan hitamkan terlebih dahulu, karena sebelumnya saya sudah mengisi nilai-nilai dari jarak yang akan ditempuh ini, di mana ini adalah fungsi G, dan ini fungsi H, dan ini fungsi F. Untuk fungsi G, jika dia tidak vertikal, maka ditambah dengan 1. Dan jika dia melalui jalur vertikal, maka nilainya didapat dari akar sisi kuadrat ini ditambah dengan sisi kuadrat ini. Sama seperti yang tadi, menggunakan rumus square root. 1 ditambah 1, 1,4. Dan untuk fungsi H ini, itu adalah jarak dari titik tujuan ke titik yang ingin kita cari nilainya. Yaitu, dari titik tujuan ini, jaraknya itu 1, 2, dan 1, 2. Yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita gunakan rumus square root juga. 2 kuadrat itu 4, ditambah 2 kuadrat itu 4. Sama dengan 2,8. Dan penjumlahan ini saya gunakan langsung autosum. Itu fungsi G ditambah dengan fungsi H. Ya, didapat hasil 4,2. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk yang ini, jarak dari titik tujuan ke titik awal yaitu 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1, 2, 2 kuadrat. Berarti square root 3 kuadrat itu 9, ditambah 2 kuadrat itu 4. Hasilnya 3,6. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, sudah terlihat mana yang nilainya terkecil dari ke 8 kotak ini, yaitu pada lintasan vertikal kiri atas ini. Berarti kita menggunakan jalur yang ini. Saya tandain dulu. Dengan warna ini. Nah, dari titik ini kita kembali lagi buka jalur bagian mana saja yang bisa dilewati. Nah, sama seperti yang tadi,
Ini kita tambahkan 1 dari titik ini, berarti 2,4. Ini juga 2,4. Ini 2,4. Dan ini 2,4. Nah, untuk jalur yang ini, kita bisa dapat nilainya dari titik sementara ini 1,4 ditambah dari titik sementara ini ke titik ini, yaitu square root 1 ditambah 1. Hasilnya 2,8. Dan ini adalah fungsi H, di mana didapatkan dari titik tujuan ke titik yang ingin kita cari, yaitu 1, 2, 3, dan 1. Sehingga square root 3 kuadrat 9 ditambah 1 kuadrat 3,2. Dan ini adalah fungsi f, di mana fungsi ini akan menjumlahkan fungsi ini dengan ini secara otomatis. Baik, kita lakukan hal yang sama juga pada jalur vertikal lainnya. Nah, dari sini kita sudah melihat jalur mana yang akan ditempuh algoritma Astar ini, yaitu jalur ini, karena ini adalah nilai yang paling kecil dari jalur lainnya. Maka dari titik kuning ini yang merupakan titik awal, kita akan melewati jalur vertikal kiri ke atas. Nah, kita sudah menemukan rutenya. Lantas bagaimana bila di dalam rute tersebut terdapat hambatan atau rintangan? Langsung saja kita bahas pada gambar selanjutnya. Pada gambar ini, titik kuning ini sebagai titik awal dan titik hijau ini sebagai titik tujuan, di mana rute yang akan dilalui ini terdapat hambatan yang berwarna hitam ini. Langsung saja kita mulai untuk mencari rute terpendek yang akan dilalui pada algoritma Astar ini. Seperti biasa, saya akan hitamkan terlebih dahulu karena saya sudah mengisi nilainya. Nah, seperti ini. Ini sama dengan yang tadi. Ini merupakan fungsi G, di mana fungsi ini adalah jarak dari titik awal ke fungsi yang ingin kita cari ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Dan ini adalah fungsi H, di mana ini adalah jarak dari titik akhir. Maksud saya, jarak dari titik tujuan ke titik yang ingin kita cari. Ini dapat dicari dengan square root. Jarak dari ini 1, 2, 3 ditambah 1, 2. 3 kuadrat 9 ditambah 1, 2, 3. 3 kuadrat 9. Nah, seperti ini. Dan ini juga saya masih menggunakan AutoSum, di mana ini merupakan penjumlahan dari ini
dan ini. Dari ke-8 jalur yang tersedia ini, sudah dapat kita lihat bahwa untuk mencari titik tujuan hijau ini, maka nilai yang paling kecil yang akan kita pilih untuk menjadi tujuan sementara, yaitu ini. Selanjutnya, kita buka jalur lagi. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jika dia ke atas, ke kanan, ke bawah, atau ke kiri, itu maka ditambah dengan 1. Berarti ini 2,4. Nah, untuk yang vertikal, sama dengan yang tadi. Square root penjumlahan ini dengan jarak dari ini, titik sementara ini, ke titik yang akan kita cari nilainya menggunakan rumus Pythagoras. 1 ditambah 1. Begitu juga dengan ini. Untuk fungsi H ini adalah jarak dari titik akhir ke titik yang ingin kita cari. Di mana ini hitungannya adalah 1, 2, 1, 2. Berarti square root 2 kuadrat 4 ditambah 2 kuadrat 4. 2,8. Nah, sudah terlihat nilai mana yang lebih kecil dari jalur yang akan dilewati ini, yaitu pada kotak ini dengan nilai 5,7. Berarti sekarang kita berada pada titik sementara ini. Berarti dari titik awal ini kita menuju ke titik sementara ini melalui arah vertikal kiri ke atas, kemudian ke sini. Selanjutnya, kita tidak bisa untuk melanjutkan ke arah atas ataupun kiri vertikal atas karena terdapat hambatan di sana. Yang jalur yang kita bisa lewati hanyalah jalur kanan vertikal atas, ke kanan, atau kanan vertikal bawah, ke bawah, kiri vertikal bawah, dan ke kiri. Langsung saja kita jumlahkan ini, karena dia langsung ke kiri, berarti kita langsung tambahkan 1, 3,8. Ini sama dengan penjumlahan ini ditambah square root jarak dari titik sementara ini ke sini adalah pakai rumus Pythagoras ya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 4,2. Selanjutnya kita akan mencari fungsi H-nya, yaitu jarak dari tujuan ke titik yang ingin kita cari. SQRT 1, 2, 1. Berarti 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1.
Nah, sudah terlihat nilai mana yang terkecil dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 jalur yang terbuka ini, yaitu ini. Berarti jalur yang akan kita lalui adalah yang ini. Selanjutnya, jalur yang bisa dilalui ada ini dan ada ini. Kita lakukan sama dengan yang tadi. Nah, sudah terlihat jalur mana lagi yang akan kita tempuh dari keempat jalur yang terbuka ini, yaitu jalur ini. Kemudian kita bisa melewati jalur ini dan jalur ini. Kita lakukan hal yang sama lagi dengan yang tadi. Dari jalur yang terbuka ini, kita sudah lihat kita akan menuju ke jalur yang mana, yaitu ini. Nah, dari titik ini kita akan langsung menuju ke titik tujuan yang berwarna hijau ini. Jadi, dari titik awal kita yang berwarna kuning ini, kita akan melalui rute vertikal kiri atas, lalu ke kiri, lalu kita vertikal kiri atas lagi, dan vertikal kanan atas. Jadi inilah rute terpendek dan tercepat dari titik asal kita yang berwarna kuning ini ke titik tujuan kita yang berwarna hijau ini, dengan adanya hambatan yang berwarna hitam ini. Sekian penjelasan saya mengenai materi Astar, semoga dapat dimengerti. Dan mohon maaf apabila ada yang salah di dalam penyampaian saya. Terima kasih.